Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai review artikel yang telah kami lakukan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najika Mama, Saya Yunisha Frida, saya Aulia Prastika, dan saya Kifli Isabella Gustunan. Baik, kami akan melanjutkan presentasi yang akan kami lakukan. Baik, yang pertama kali saya akan membacakan identitas artikel dengan judul artikel Analisis Pelanggaran Etika Bisnis, Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha Thrifting dengan nama Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Penulis dari artikel tersebut adalah Maharani Anindita Dwi Lestari, Muhammad Guntur Prasetyo, Muhammad Safri Hasan, dan Nadia Salma Akila dengan tanggal review 20 Oktober 2024. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai hasil review kami, yaitu latar belakang masalah. Yang melatar belakangi jurnal yang kami review adalah fenomena barang second yang digandrungi masyarakat karena memiliki brand-brand ternama dan berkelanjutan yang dijual dengan harga miring atau lebih murah. Namun, fenomena ini memunculkan isu pelanggaran etika bisnis terkait perdagangan bekas impor ilegal, serta menimbulkan pelanggaran hak, yaitu konsumen, kekayaan intelektual, regulasi pemerintah dalam perdagangan internasional. Fenomena ini menciptakan dilema etis dan hukum bagi pengusaha thrifting, konsumen, dan pemerintah. Di satu sisi, ada pemerintah pasar yang tinggi dan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, praktik ini melanggar berbagai aspek hukum dan etika bisnis, serta berpotensi merugikan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kemudian adalah rumusan masalah dari review artikel ini. Yang pertama itu adalah bagaimana bentuk pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh perdagangan pakaian bekas impor terhadap pengusaha thrifting. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia dan perlindungan negara bagi pengusaha thrift. Dan yang terakhir adalah bagaimana aturan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan impor pakaian bekas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi dampak dari praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal terhadap pengusaha thrifting yang beroperasi di pasar Indonesia. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal dengan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha thrifting yang berusaha beroperasi secara legal dan etis. Selanjutnya, menganalisis efektivitas, regulasi, dan kebijakan yang ada dalam mengatasi pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan praktik bisnis yang etis dalam industri thrifting dan mengurangi dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Selanjutnya ada hipotesis yang kami jelaskan. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap etika bisnis dalam perdagangan ilegal, di mana pakaian bekas dapat mengakibatkan kerugian bagi industri lokal dan dapat membahayakan konsumen untuk kesehatannya. Nah, yang kedua ada pelaku usaha thrift yang terlibat dalam impor pakaian bekas secara ilegal, itu akan cenderung mengesampingkan etika bisnis demi memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, penegak hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah analisis literatur, yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti lain sebelumnya. Data ini berasal dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel akademik, atau laporan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian mulai dari berbagai pelanggaran etika bisnis, seperti pelanggaran hak perlindungan konsumen, pemalsuan merek dagang, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, teridentifikasi sebagai permasalahan utama dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dapat dikatakan hasil review yang terdapat dalam jurnal tersebut bahwa perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menciptakan dampak sosial, ekonomi,
ekonomi, dan lingkungan. Perlindungan terhadap konsumen, integritas merek, dan keadilan dalam persaingan bisnis menjadi fokus utama untuk menciptakan industri pakaian yang lebih bertanggung jawab secara moral. Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih dalam terkait dengan kompleksitas isu etika dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal, khususnya dalam konteks industri thrift. Selanjutnya ada analisa berdasarkan hasil review. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal melibatkan pengusaha thrifting yang beroperasi dalam pasar yang tidak teregulasi. Berikut analisa singkat yang mengaitkan dengan berbagai aspek. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat melanggar regulasi perdagangan internasional yang mengatur keluar masuknya barang-barang ke suatu negara. Aktivitas ini dapat merusak industri tekstil lokal dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar. Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, semua pengusaha memiliki akses yang sama dan informasi yang transparan. Tetapi, pada perdagangan pakaian bekas impor ilegal menciptakan ketidakseimbangan, di mana pengusaha yang mengikuti regulasi harus bersaing dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjual barang secara ilegal dan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, ada etika di dalam pasar. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal tidak etis karena tidak mengikuti hukum dan regulasi yang ada. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil, di mana pengusaha yang jujur dapat berdampak kerugian. Hal ini dapat merusak reputasi industri thrifting secara keseluruhan. Yang keempat, etika dalam lingkungan. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal seringkali melibatkan isu lingkungan seperti limbah dan dampak produksi barang. Penjualan pakaian bekas secara ilegal dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena barang tersebut tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditentukan. Yang kelima, etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Etika ini, konsumen berhak mendapat informasi yang akurat tentang produk yang mereka beli. Pakaian bekas yang diimpor secara ilegal sangat mungkin tidak memenuhi standar kualitas atau keamanan, sehingga dapat merugikan para konsumen. Selain itu, aktivitas pemasaran yang tidak benar dapat merusak kepercayaan masyarakat pada industri thrifting. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil review. Perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat merusak ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Perdagangan tersebut dapat menciptakan dampak negatif bagi para konsumen serta berdampak negatif pada lingkungan, dan dapat merugikan pengusaha yang telah mematuhi hukum. Diperlukan adanya regulasi yang ketat dan kesadaran etika yang lebih tinggi untuk menciptakan suatu pasar yang adil dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan see you.